Jawabannya adalah 12 I min 9C. Tapi tidak apa-apa lah kita coba. Ini, tapi jawabannya udah benar, 12 I. Ini 37 derajat. Ya, 37 derajat. Kemudian, ini berapa tadi? 15 ya? 15. Berarti yang di X itu kali sin atau kali cos? Sin. Cos. Cos 15 cos. Cos. 15 cos 37 berapa? 4/5. 3/5. 4/5. 4/5. 4/5. Berarti Berapa ininya? dapat 12. 12 ya? Yes. 12. Ya, kemudian yang ini ya pasti 15 kali 3/5. Dapat Berapa? 9. 9. Minus karena di bawah. Oke, jawabannya adalah C. 12I min 9J. Gitu. Ya, 12I min 9J. Baik, mumpung di tengah-tengah saya butuh dihidupkan ininya. Saya butuh dokumentasi ya. Saya ini screenshot. Oke, sudah. Nah, lanjutkan. Sekarang nomor 13 ya. 13. Sedikit lagi sampai nomor 15 gitu kan. 15. 13 sekarang. Nah, ini ada dua vektor. Ya. Ada dua vektor. Vektor A dan vektor B. Besar B adalah setengah kali besar A. Jika hasil bagi selisih dan resultan antara vektor A dan B adalah sepertiga akar 3, ya, nilai kosinus sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah, ya, berarti pakai rumus kosinus, ya, karena pertanyaannya juga nilai kosinus, gitu, ya, nilai kosinus, berarti A, jika hasil bagi selisih dan resultan. Selisih itu berarti A min B. A min B dibagi A plus B. Itu sama dengan sepertiga akar 3. Maksud soalnya begitu. Ya. Selisih itu A min B. Resultan itu A plus B. Kalau A plus B udah jelas. A plus B itu saya jelaskan lagi. A plus B itu sama dengan besar ya, besar A plus B itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya, ditambah 2AB kosinus theta. Theta adalah sudut antara A dan B gitu ya. Kalau A min B itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Dari mana ini? Wah, itu dari sini. Misalnya ini A. Jelaskan dulu. Ada kelas yang sudah saya kasih contoh ini IPA 1 kalau nggak salah. Ini ya. Ini misalnya adalah B. Ini A. Ya, maka A plus B itu hasilnya adalah ini. Ini A plus B. Ya. Kalau A min B, kalau ini B ke sini, berarti min B itu dia ke sini. Dia min B. Ya. Nah, jadi min itu berarti arahnya kita balik. Tapi besarnya sama. Gitu. Nah, ini A. Maka A min B itu jadi gini. Nah, lebih pendek kan?
Lebih pendek. Kalau A plus B, A plus B kan panjang ya. Jadi ini pendek. Nah, terus bagaimana? Yang membedakan adalah sudutnya. Kalau ini sudutnya segini, ya. Ini sudutnya begini. Kalau ini sudutnya itu jadi gini. Tapi itu sama sih. Hanya saja dia di kuadran, kalau ini kuadran 1 semua, ini kuadran 1 sudutnya. Ini sudutnya jadi di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai kosinus theta itu sama dengan negatif. Ya, maka tinggal mengubah aja. Jadi dari positif menjadi negatif. Gitu. Oke, itu konsepnya seperti itu. Nah sekarang kita coba ini. A min B dibagi A plus B sama dengan sepertiga akar 3. Ya, sepertiga akar 3. Nah, A min B-nya itu adalah ini. A plus B-nya itu ini. Nah, coba kita kerjakan di sini ya. Nah, semoga bisa. Terusnya bisa cukup. Nah, A min B. A min B itu adalah ini kan harus ada akarnya ya. Karena ini tidak saya kuadrat. Ya. Kalau saya kuadratkan, berarti ini jadi, saya kuadratkan, ini jadi A kuadrat ya, plus B kuadrat min 2AB kosinus theta per ya, A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta itu sama dengan berapa? Kan ini di kuadrat tadi. Nah, harusnya kan di akar ya. Nah, karena di kuadrat berarti ini juga harus kuadrat. Nah, ini kan sama dengan akar 3 per 3. Sepertiga akar 3 itu akar 3 per 3. Nah, gitu. Kalau kita kuadrat jadi 3 per 9 kan? Ya. Nah, karena ini di kuadrat berarti akar 3 per 9. Berarti sepertiga kan? Ya, sepertiga. Gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kosinus ya, sudut apit antara kedua vektor tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan theta. Ya, thetanya ini. Oke, sebelum saya lanjut, tadi ada yang sudah mencoba atau belum? Ini. Saya sudah mencoba. Ustadz yang E mungkin. Jawabanmu apa? Yang E. Yang E. Dapat dari mana? Nembak doang Ustadz. Wey, jangan nebak, tidak boleh nebak. Tidak boleh menebak. Ya ini aja, coba dianukan. Substitusi Ustaz. Hah? A substitusi jadi B. Nanti dapat kosinusnya. Substitusi apa yang disubstitusi? Enggak jadi Ustaz, enggak jadi. Tetap jadi 2 variabel, enggak jadi. Tetap jadi 2 variabel. Coba ini dikali silang aja. Oh, sorry. A dan B tadi belum disubstitusi ya. Oke, sekarang disubstitusi. Apa itu tadi? B setengah kali besar A. Berarti apa? B sama dengan, nah itu kan rumus umumnya. B sama dengan setengah A, gitu ya. Nah, setengah A. Atau A sama dengan 2B. Boleh kan?
A sama dengan 2B. Oke, betul. Sekarang kamu substitusikan. Supaya tidak pakai setengah-setengah, karena operasi dengan angka setengah itu biasanya lebih rumit daripada tidak ada pecahannya. Berarti A-nya kamu ganti dengan 2B. Misalnya ya, 2B kuadrat. Ya, ditambah B kuadrat. Min 2 kalikan 2B kali B cos theta. Per 2B kuadrat plus B kuadrat min 2 plus ya 2 kali 2B kalikan B cos theta sama dengan sepertiga. Oke, sekarang kita operasikan. Ini berapa B? Berapa B ini? B kuadrat. Ya, hasilnya 2B kuadrat jadi berapa? 2B kuadrat jadi 4. 4 tambah B kuadrat 5 ya. 5B kuadrat min. Ini 4 ya. 4B kuadrat cos theta per ini sama 5B kuadrat tapi di plus 4B kuadrat cos theta sama dengan sepertiga. Ya. Sepertiga. Gitu. Ini jadi kita apakan ini berikutnya? Kali silang. Ya, kali silang. Ya. Jadi 3 kali 9 berapa? 3 kali 5. 15. Min berapa? 12 ya? 12 B kuadrat cos theta sama dengan, ini tidak cukup, saya tulis di bawah ya. 5B kuadrat plus 4B kuadrat cos theta. Oke, sekarang kita kumpulkan ya. Yang apa namanya cos dengan cos, ya ini dengan ini. Berarti ini jadi berapa? 15 dengan 5. 10 ya. 10B kuadrat. Nah, sama 6. dengan berapa itu? 16. 16 B kuadrat cos theta. Nah, cos theta ketemu. Cos theta sama dengan 10B kuadrat per 16B kuadrat. Hilang itu. Jadi cos theta sama dengan berapa? 10 bagi 16. 5 per 8. Benar tebakanmu. Yang menebak itu. Mungkin sudah ada jawabannya di bukumu. Nah, ini caranya begini. Ya. Oke, dari cara ini mana yang kamu tanyakan? Ustadz. Ustadz bisa beri screenshot dulu. Nanti saya share ini. Oh baik Ustadz. Ini kan di Word ini. Nanti pelajari lagi ya. Nah, saya ulangi dari atas nih. Jadi ini kedua ruas saya ini kan kuadratkan gitu. Aslinya kan ada akarnya ini. Ya. Ini kan aslinya ada akarnya ini, ada akarnya. Gitu. Nah, supaya hilang akarnya maka saya kuadratkan. Karena dikuadrat hilangnya akarnya, kemudian yang akar 3/3 itu kalau saya kuadratkan jadi sepertiga. Dari mana? Ya, akar 3 dikuadrat 3. 3 dikuadrat 9, berarti 3/9. 3/9 itu 1/3. Gitu. Nah, terusnya kita substitusikan tadi itu. B sama dengan setengah A, berarti A sama dengan 2B. Gitu. Nah, kita ganti A-nya dengan 2B. Ini kita ganti dengan 2B. Terus, nah, setelah itu kita kali silang. Ya, seperti biasalah. Ya, kita kali silang. Nanti akan dapat cos-nya itu 5/8. Gitu. Ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nomor 14. Waktunya tinggal 10 menit. Ya. Nah, 13. Dua vektor A dan B
Oh, sudah nomor 13. Ini tadi nomor 13 ya. Nomor 14 sekarang. Besar resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah, nah coba kamu cari itu. Mudah itu. 26. 26. 26. Kita coba ya. 26 ya jawabannya. 26. Oke, ini nomor 14. Begini. 20, 53, 12, 6. Nah, pakai cara apa? Analitis ya. Iya, Ustaz. Analitis. Misalnya ini F1, ini F2, ini F3. Kenapa saya gunakan cara analisis? Karena ini udah dikumpulkan pangkal-pangkalnya di titik koordinat, ya, di pusat koordinat. Jadi kalau pangkalnya itu kumpul, itu analitis. Ya, udah. Kalau pangkalnya itu enggak kumpul, saling menyambung, nah itu bisa pakai grafis. Kalau hanya dua vektor, nah itu bisa pakai continuous. Mana yang cepat, mana yang pakai cara manapun sebenarnya hasilnya sama pasti itu. Ya, kalau caranya betul. Jadi terserah sebenarnya. Cuma dalam kasus ini, kalau saya sih lebih memilih pakai analitis karena udah digambarkan, gitu. Nah, F1, F2, F3. Ini X, ini Y. Nah, X-nya berapa yang F1? 0. Oh, Nol. Y-nya berapa? 6. 6 6. minus. Ya, min. Kenapa min? Ke bawah. Gitu. Ke Y negatif. F2, X-nya berapa? 12. No. 12. Ya. Y-nya berapa? 0. Oke. Kamu kalau masih bingung ini kenapa 12 ini Y, nanti diulangi lagi, dicoba lagi soalnya, kerjakan ulang. Ya. Baru dipahami. Ini sebab ini kalau kamu tidak banyak bagian soal, tidak bisa. Ya. Oke, F3. X-nya berapa? 12. Nah, ini 53. Ini X-nya pakai cos atau pakai sin? Kos. Cos Oke, 20 kali cos 53. Berapa cos 53? 3/5. 3/5. 3/5. 20 kali 3/5? 12. 12 ya. 12. Nah, berarti ini yang di sini berapa? Proyeksinya. 16. Sin kali sin ya. Sin 53 berapa? 4/5. 20 kali 4/5? 16. 16. Oke, kita jumlah. Berapa ini? 24. Ini berapa? 10. 10. Triple Pitagoras. Tahu dari mana? 5. Ini kelipatan 5. Ini kelipatan 12. Hasilnya pasti kelipatan 13. 13. Ya, hasilnya pasti kelipatan 13. Jadi FR-nya besarnya adalah 13 kali 26. Enak kan? Soalnya biasanya dipas-paskan begini. Ya, biasanya dipas-paskan supaya jadi triple. Gitu. Makanya kamu triple itu harus ingat. Kan cuma 2 juga. Cuma 3, 4, 5 dengan 5, 12. Ini. Apa namanya? 5, 12. 13. Oke, ini terakhir nomor 15. Sebuah partikel memiliki kecepatan awal 20 meter per sekon dalam arah OX. Mana OX? Nah, ini. Seperti ditunjukkan pada gambar. Beberapa waktu kemudian kecepatannya adalah 20 meter per sekon dalam arah 60 derajat terhadap arah OX.
Perubahan kecepatan yang telah terjadi dalam selang waktu tersebut adalah berapa? Berapa perubahan kecepatannya? Ini ada catatan, perubahan kecepatan sama dengan kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Kecepatan awalnya berapa? 20 meter per second. 20. Kecepatan akhirnya berapa? 20. 20. 20. Berarti 0. Berarti perubahan kecepatannya berapa? 0. 0. Ya, yang berubah adalah arahnya. Ya, yang berubah adalah arahnya, tapi kecepatannya ya tetap gitu. Ya. Besar kecepatannya tetap 20, arahnya yang berubah. Gitu. Ya, arahnya yang berubah. Ya, ini jebak aja sebenarnya. Ya. Jadi delta V-nya sama dengan V2 kurangi V1. 20 kurangi 20. 0. Ya. Jadi A jawabannya. 0. Tapi terjadi perubahan kecepatan pada arah X dan pada arah Y. Nah, gitu. Terjadi perubahan kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita coba apakah memang 0 kalau kita analisis dengan cara yang lain. Delta Vx. Ya. Delta Vx itu berarti kecepatan pada sumbu X Vx2 dikurangi Vx1. Ya. Vx2-nya ini berapa? Ini 20, ini 60. Nah, ini kalau kita proyeksikan jadi berapa ini? 20 cos 60. Berapa 20 cos 60? 10 ya. 10. Jadi 10 min 20. Ya. Nah, 10 min 20. Min 10 meter per sekon. Ini perubahan pada delta Vx. Kemudian delta Vy. Di kecepatan awalnya itu 0. Jadi delta berarti Vy2 min Vy1. Vy2-nya itu ini. Berapa ini berarti? 10 akar 3. Ya, delta V perubahannya ya, min 0 berarti 10 akar 3 ya. Nah 10 akar 3. Nah delta V-nya itu sama dengan akar dari delta Vx kuadrat ditambah delta Vy kuadrat gitu. Berarti berapa? Min 10 kuadrat, min 10 kan, ditambah 10 akar 3 kuadrat. 100 ditambah, berapa ini? 10 kuadrat berapa? 100. 100. 300. 300. 100 di akar 20. 420. 20. Nah, berarti bukan 0, terjadi perubahan. Karena pengaruh arahnya itu. Ya. Berarti perubahannya adalah sebesar, karena perubahannya itu perubahan pada sumbu X. Ya, perubahan pada sumbu X, kemudian ditambah dengan perubahan pada sumbu Y. Dan X dan Y itu membentuk sudut 90 derajat, berarti harus Pitagoras. Ya, jadi sumbu X-nya itu berubah kecepatannya sebesar min 10, kemudian sumbu Y-nya itu berubah kecepatannya sebesar 10 akar 3, berarti bukan ini jawabannya, tapi 20. Ya, ini ya 20 pada arah 60 derajat terhadap B. Ya, berarti yang B. Pada arah
60 derajat. Nah, berarti yang B ya, bukan yang A. Harus dianalisis lebih mendalam lagi. Ya. Persoalannya, pertanyaannya adalah kecepatan, perubahan kecepatan. Ya. Ya, bukan perubahan besar kecepatan. Kalau besar kecepatannya tetap 20. Tapi kalau kecepatan itu vektor, ada pengaruh dari ininya, ada pengaruh dari arahnya, gitu. Nah, arah itu yang membuat kecepatan di sumbu X dan sumbu Y itu jadi berubah, gitu. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Pas waktunya 16.45 sesuai dengan waktu kita mulai tadi. Ya, ini saya save dulu, nanti saya save. Ya. Saya stop. Ya. Oke, baik. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz. Ustaz.